A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di channel kesayangan kita yakni Tia MYM28. Solawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kami selalu mendoakan agar kita semua selalu dilimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Tia MYM28 yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang manusia yang didoakan oleh malaikat Allah berdasarkan Al-Hadis, yang dihimpun dari berbagai sumber. Adakah manusia yang didoakan malaikat? Siapa saja mereka? Betapa beruntunglah manusia itu karena amalannya disampaikan kepada Allah. Para malaikat akan senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh. Jika doa manusia yang banyak salah saja, dikabulkan Allah, apalagi doa para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah tentu mustajab. Bayangkan, bila manusia yang didoakan malaikat tersebut adalah kita. Luar biasa bukan? Berikut inilah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 1:37. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Sahih hadis riwayat Muslim nomor 469. 3. Orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud 1:130. 4. Orang-orang yang menyambung saf pada sholat berjamaah tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 1:272. 5. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang imam membaca Gairil Maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Sahih hadis riwayat Bukhari nomor 782. 6. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersalawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad nomor 8106, disahihkan oleh Syekh Ahmad. 7. Orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asyar secara berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asyar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asyar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad nomor 9140, dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dari Ummud Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Sahih hadis riwayat Muslim nomor 2733. 9. Orang-orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya, salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Sahih hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010.
10. Orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa, sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 1, 519. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad nomor 754, dan Syekh Ahmad Syakir berkomentar, sanadnya sahih. 12. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Tirmidzi 2, 343. Demikianlah orang-orang yang didoakan oleh malaikat Allah, yang pastinya akan dikabulkan Allah Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi orang yang termasuk didoakan para malaikat Allah dan segala hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bishawab. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami, mohon maaf atas kehilafan kami serta mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.